Peran Dewan Kota dalam ekosistem demokrasi lokal mendapat sorotan tajam dalam seminar yang bertajuk Diskursus Demokrasi, Dewan Kota dalam Demokrasi Lokal dan Partisipasi Publik yang digelar program studi S1 Ilmu Politik Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, STIPAN, di Aula Kampus STIPAN, Kamis 27 November 2026. Hadir sebagai pembicara pada seminar tersebut Dewan Kota Jakarta Timur Heri Susanto dan Ketua Prodi Ilmu Politik STIPAN Arlis Prayugo, SIP MPD. Arlis Prayugo menyatakan bahwa idealnya, tugas Dewan Kota bukan sekadar menampung, melainkan secara aktif bertindak sebagai kompor yang memanaskan semangat masyarakat untuk menyampaikan keluhan, masukan, dan aspirasi mereka. Arlis menekankan bahwa dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi, Dewan Kota memiliki posisi unik dan strategi sebagai jembatan langsung antara warga dan pemerintah daerah. Fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang dimiliki harus diimplementasikan dengan orientasi pada kepentingan publik, dan menyampaikan aspirasi melalui kanal-kanal resmi yang sudah disediakan oleh pemerintah. Konsep mengompori yang dimaksud oleh Arlis Prayugo bukanlah dalam konotasi negatif, melainkan sebagai sebuah metafora untuk stimulasi dan fasilitasi partisipasi publik. Ini mencakup inisiatif untuk menggelar forum publik secara berkala, menggunakan teknologi digital untuk menjangkau warga, dan bahkan melakukan advokasi terhadap isu-isu yang mungkin luput dari perhatian pemerintah namun berdampak besar pada masyarakat akar rumput. Dengan demikian, Dewan Kota bertransformasi dari sekadar penerima laporan menjadi aktor utama dalam mobilisasi sipil. Lebih lanjut, Prayugo menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah Dewan Kota. Ketika masyarakat merasa suaranya benar-benar didengar dan ditindaklanjuti maka tingkat kepercayaan publik akan meningkat. Peran kompor ini juga menuntut anggota Dewan Kota untuk memiliki kepekaan sosial yang tinggi dan berani mengambil sikap yang berpihak pada keadilan, meskipun hal itu berhadapan dengan kebijakan eksekutif daerah. Ini bukan hanya perang, tapi juga mungkin rivalitas politik berbagai kepentingan negara. Nah, jadi sangat resisten. Jadi batal tuh ternyata. Jadi dalam konteks referendum misalnya pengumpulan itu di Indonesia itu ada apa sih namanya sih Pak? Change apa? ORG itu ya, .org, change.org ya. Mungkin teman-teman milenial Gen Z di sini yang salah satunya banyak digunakan di Indonesia untuk mendukung pihak yang merasa dirugikan terhadap sebuah kebijakan. Misalnya, baru-baru ini di Serikat Pekerja Kampus misalnya ada dosen yang dipersulit oleh institusi perguruan tinggi negeri dalam kenaikan jabatan fungsional. Ya, bahkan kemudian dia mengalami semacam tekanan. Nah, Asosiasi Serikat Pekerja meminta dukungan dari pihak manapun terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada dosen. Nah, dari change.org ini kemudian dilakukan pengumpulan dukungan terhadap dosen yang mengalami perundungan tersebut. Nah, ini membuktikan bahwa sebetulnya referendum dalam konteks yang dikemukakan oleh Reni itu bisa saja dilakukan dalam konteks petisi online tadi, gitu kan? Sehingga masa depan demokrasi dalam bentuk forum publik online tadi itu bisa diakses secara luas. Jadi kalau kita berbicara referendum itu yang kekinian di Indonesia itu adalah change.org misalnya, di mana orang langsung bisa menandatangani petisi, bisa mempengaruhi kebijakan publik. Bahkan ada pendapat yang no viral no justice itu membuktikan bagaimana kekuatan media bisa mempengaruhi tekanan terhadap pemerintah. Yang tidak setuju kemarin kepada Dirut PLN atau Pertamina? SDP, maaf. Di mana masyarakat dalam narasi Twitter ya, X maaf, dan Instagram banyak yang mendukung ibu siapa namanya? Ya, direktur ASDP ini yang kemudian akhirnya Presiden Prabowo merehabilitasi meskipun KPK terus meneruskan ya. Nah, ini juga bentuk tekanan-tekanan publik terhadap dukungan seseorang yang dianggap tidak seimbang dengan negara, ya, dengan aktor. Nah, ini teman-teman juga harus bisa melihat, ya. 2 menit lagi Pak Arlis. Berapa menit? 2 menit Wah, dibatasi. Oke ya. Jadi intinya Reni Hill Strong ini saya belum ini baru Hills ini ya, baru Reni. Jadi ada Strong ya. Dan Habermas, Jürgen Habermas demokrasi itu harus melahirkan diskursus, rasionalisme, ada tindakan komunikatif.
Nah ini yang tadi saya katakan bahwa Dewan Kota ini harus bisa memprovokasi publik untuk melakukan komunikasi-komunikasi resiprokal dua arah. Ini waktunya cepat banget ya. Nggak terasa ya teman-teman. Nah kemudian, tadi yang David Aston, infrastruktur politik itu pada muara yang 1, 2, 3, 4 pemikir tadi, disitulah kemudian harus diperbesar ruang dalam konteks infrastruktur politik. Lanjut, next. Ini mungkin next lagi terus. Nah ini. Jadi David Aston tadi yang disinggung oleh Pak Sumarsono dalam konteks sistem politik dan infrastruktur politik, itu ada mekanisme input dan output, ya, di mana input itu ada aspirasi dan tuntutan, dan output adalah kebijakan yang dihasilkan. Nah, agar sistem ini bekerja dengan baik, maka harus dibuka ruang yang begitu lebar dalam penguatan infrastruktur politik tadi sebagai sarana saluran partisipasi. Salah satunya menurut saya adalah itu keberadaan Dewan Kota. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kira-kira nyambung nggak teman-teman? Kenapa akhirnya saya mengambil tema Dewan Kota dalam diskursus demokrasi lokal? Paham? Kalau yang nggak paham nanti bisa tanya saya dan Pak Dewan Kota. Jadi memang nanti Pak Dewan Kota akan menjelaskan bagaimana sebetulnya peran-peran Dewan Kota ini dalam konteks diskursus demokrasi lokal tadi. Jadi Pak Dewan Kota itu urusannya bukan hanya yang pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, apalagi Pak? Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Bahkan lapangan bola, tenis juga bisa usul ya. Saluran air, gor, tapi bukan beli. Seminar yang diselenggarakan oleh Stipan ini dibuka oleh Ketua Stipan Dr. Sumarsono, MDM, dan dihadiri oleh Wakil Ketua Dr. Rajan RP Simarmata, MC, para direktur,
Kaprodi dan mahasiswa Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik Stipan. Diskusi ini diharapkan dapat melahirkan rekomendasi konkret mengenai redefinisi peran Dewan Kota dalam memajukan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Arlis Prayugo berharap gagasannya dapat menjadi pijakan bagi anggota Dewan Kota di seluruh Indonesia untuk merefleksikan kembali fungsi dan tanggung jawab mereka. Sebagai penutup, Prayugo menegaskan bahwa partisipasi publik yang tinggi adalah indikator kesehatan demokrasi lokal. Oleh karena itu, tugas, mengompori, masyarakat dalam menyampaikan keluhan dan aspirasi adalah mandat moral yang tidak terpisahkan dari peran Dewan Kota. Mendorong warga untuk aktif bersuara adalah kunci untuk memastikan kebijakan daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan dan keinginan kolektif masyarakat.